Oke, selamat malam untuk teman-teman ataupun sahabat UT dan juga selamat malam untuk Bapak Mutasar selaku tutor di mata kuliah eh, struktur data untuk prodi sistem informasi. Oke, ini merupakan tugas ketiga ya di kegiatan tuton ini untuk mata kuliah struktur data. Dan untuk tugas ketiganya ini itu kita disuruh membuat yang namanya sebuah algoritma DFS dan juga BFS. DFS ini artinya Deep First Search dalam bahasa Java, lalu juga ada BFS yaitu Breadth First Search dalam bahasa Java. Kita disuruh mencari kita disuruh membuat algoritma tersebut ya dengan menggunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7, dan juga kita harus menentukan sendiri nilai hubungan antar node tersebut ya. Lalu kita cari melakukan pencarian angka tertentu pada graf tersebut menggunakan DFS ataupun BFS tersebut. Oke. Jadi itu untuk tugasnya. Dan sekarang saya akan membuat untuk yang pertama dulu ya. Ini untuk yang terkait DFS-nya. Nah, oke. Jadi kalau untuk DFS-nya sendiri saya akan buat sesuai dengan yang saya pahami. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan terkait alurnya nanti. Oke. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ya, kalau kita ingin membuat DFS, oke, kita buat dulu untuk nama programnya ya. Untuk nama programnya di sini ada DFS example ya, oke. Di sini ada DFS example. Sini untuk yang pertama kita lakukan yang namanya import terlebih dahulu. Sorry. Import terlebih dahulu untuk utilisasi Java-nya. Ya, ini saya coba import terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke public class-nya. Nah, ini yang folder yang kita buat atau file program yang sudah kita buat tadi. Oke. Ini saya buatnya namanya DFS example ya. Oke. Di sini saya buat kurawal. Lalu saya ketikkan private map string, lalu list stringnya ya. Oke. Setelah itu graph new has map ya. Lalu saya tutup. Saya buat lagi untuk public void tambah h string sumber string tujuan. Saya buka kurawal lagi. Grab sini compute if absen ya. Oke. Sumbernya itu oke. Di sini sama dengan new array list ya. Ya, terusnya dot add. Nah, ini tujuan ya. Ini kita delete tujuan. Oke. Oke. Nah, next kita akan ini sudah saya buat ya. Yang pertama itu untuk class-nya DFS example. Lalu juga saya mendeklarasikan sebuah struktur grafnya. Di sini menggunakan hashmap ya. Hashmap ini untuk mendeklarasikan struktur grafnya nanti. Lalu juga node-nya bertipe string dan juga list node yang terhubungnya. Saya buat metode dengan tambah edge-nya tersebut untuk menghubungkan antar node-nya nanti. Nah, selanjutnya saya akan membuat yang namanya implementasi untuk DFS-nya sendiri. Di sini untuk implementasinya sendiri saya akan buat public void DFS string mulai string target
Lalu kita set stringnya, lalu visited. Ya, ini udah dikunjungin artinya. Lalu kita buat kurawal di sini. System out.print. Ini sini akan kita tampilkan kalimat mengunjungi node. Seperti ini. Lalu kita tambah mulai. Oke, di sini kita return ya agar kembali lagi. Nah, kita next di sini visited ya. Add, kita mulai. Lalu for string tetangga, grafnya itu get or default, mulai new list. Oke. Selanjutnya saya buka kurawal lagi. If ya, sini visited ya, tetangga. Oke, DFS tetangga target visited. Nah, di sini saya sudah buat ya sebuah metode DFS dengan parameter node awal, lalu juga node tujuan yang akan kita cari, dan kita set nih untuk menyimpan node yang udah kita kunjungin itu node apa aja. Jadi setelah kita cari melewati node node tersebut akan dicatat sudah kita kunjungi. Lalu kita cek apakah itu merupakan target node-nya. Jika belum, akan dilanjutkan dengan node yang barunya atau node tetangganya sampai menemukan node yang dituju. Oke, sekarang kita masuk ke dalam uji coba programnya. Di sini saya akan buat public static void main string. Ya, di sini saya akan tutup. Oke. Nah, oke. Argus di sini saya gunakan untuk kurawal. DFS example, DFS sama dengan new DFS example. Oke, kita next lagi. Nah, ini kita masukkan node-node-nya tersebut. Tambah edge. Misalnya di sini tadi bentar, kutip ya, A1, koma kutip, tujuannya itu A2 ya. Jadi kalau kita cari A1, nanti tetangganya itu adalah A2 yang harus dicari juga. Kita tambahkan lagi dfs dot tambah edge ya. Di sini sumbernya itu tadi oke. Nah, sumbernya itu tadi A1. Nah, tujuannya ini juga A3. Nah, jadi selain kita cari di bagian A1, kita cari A2, sekaligus kita mencari juga di A3-nya. Lalu di sini untuk A2, kalau kita sudah membuka A2, ya, ini kita coba cari yang namanya A4-nya. Di sini saya kutip dulu A2 ya, terusnya koma A4. Nah, seperti ini. DFS tambah edge. Nah, ini kita cari juga dari A2. Sorry, A2, koma, kita akan mencari A5. Oke. Nah, next kita mencari A3. Tangganya itu kita tambahkan A6. Edge di sini sumber
sumber A3. Lalu juga di sini ada A6. Nah, terakhir DFS tambah H, kita tambahkan 6, itu tetangganya adalah A7. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kita masukkan set stringnya di sini. Visited ya. New has set. Oke, DFS A7. Oke, visited. Oke. Nah, jadi ini salah satu bentuk dari program ya gitu. Sekarang kita akan coba untuk melakukan start dari program ini. Oke. Kita coba running untuk programnya. Nah, ini merupakan hasil perhitungannya. Jadi dia dari A1 ini targetnya, mulainya dari A1 kita mencari targetnya itu A7. Nah, nantinya akan dihitung nih yang sudah tervisit itu apa aja. Jadi mengunjungi A1, lalu mengunjungi A2, lalu juga setelah A2 kita juga mengunjungi A4, A5, A3, A6, dan yang terakhir itu A7. Setelah itu A7-nya ditemukan. Jadi ini contoh untuk program DFS-nya. Oke, di sini saya coba save untuk file Java-nya. Nah, selanjutnya saya akan membuat untuk yang main BFS-nya. Oke, itu akan saya pisah ke video yang selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk mencari sebuah node tujuan menggunakan metode BFS atau Breadth First Search. Oke, jadi BFS Breadth First Search. Ya, itu kita akan melakukan implementasi terkait programnya. Oke, untuk dari struktur dan juga relasi grafnya itu sangat mirip ya dengan DFS, tapi yang berbeda kita menggunakan QE untuk menyimpan urutan node-nya sendiri. Jadi QE ini seperti antrian. Oke, jadi seperti antrian. Nah, jadi BFS ini akan menelusuri node-nya terlebih dahulu sebelum node di sekitar terlebih dahulu sebelum masuk ke level berikutnya. Oke. Di sini saya coba untuk masuk ya terkait programnya sendiri. Yang pertama kita import lagi. Oke, import java.util session, sini kita bintang. Oke. Tuh. Nah, lalu kita buat untuk public class. Nah, di sini kita akan buat terkait sesuai nama folder nama filenya yaitu main.bfs. Sini saya akan gunakan kurawal private map string ya, list string graph. Oke, sama dengan new has map. Oke, enter lagi, masuk ke public static, public void ya, public void tambah add string sumber string tujuan. Buka lagi kurawalnya, di sini graph compute if absent sumber k
Kalau di sini new array list. Oke, di sini saya coba gunakan tutup kurung add tujuan. Oke. Sini saya next lagi. Saya masukkan public void BFS string mulai string target. Saya buka kurawal, di sini masukkan kiwi-nya ya. Seperti ini tulisannya, kiwi string. Ini kiwi lagi, new linked list. Set string sini visited ya, sama dengan new has set. Oke. QE add mulai, lalu visited add mulai, while QE is empty, string current QE poll. System out println sini mengunjungi not. Current. If current equals target, buka lagi kurawal, system out print node target ditemukan return. For string tetangga grab get or default current new array list. Buka kurawal, if visited contain tetangga, visited at tetangga, QE at tetangga. Oke. Sekarang kita masuk ke membuat program uji cobanya. Oke. Di sini saya coba untuk membuat program uji cobanya. Nah, sini saya coba buat dulu public static void main
ring ya, is awal main BFS sama dengan new main BFS. BFS tambah edge ya, ini sama ya dengan format yang DFS nya. Sini kita masukkan A1 koma, kita masukkan tujuannya itu A2 BFS tambah edge. Di sini kita masukkan untuk sumbernya itu A1 lagi. Lalu untuk tujuannya itu kita masukkan A3. Ini oke, tinggalan. Kita masuk lagi BFS tambah edge. Di sini kita masukkan A2. Lagi di sini kita masukkan A4. Oke. Sekali kita tambahkan lagi ya. Oh sorry, ini untuk sumbernya. Oke. Tambahkan lagi BFS tambah edge sumber. Oke, ini dari A2 ke A5. Lalu kita tambahkan lagi BFS tambah edge. Ini A3. Oh sorry, ini A3. Lalu ini A6. BFS tambah edge. Ini itu A6. Lalu A7. Oke. BFS. Nah, ini kita cari dari A1 ke tujuannya itu mencari A7. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan running ya terhadap programnya. Oke, kita akan melakukan running terhadap programnya terlebih dahulu. Nah, ini sudah berjalan juga ya untuk program dari breadth first search-nya. Oke, jadi penjelasan terkait BFS tambah edge-nya ini kita masukkan untuk dari sumber satunya ke dalam QI ya, lalu akan ada antrian tujuannya yaitu ada A2 dan A3. Lalu kita masuk atau mengunjungi A2 akan ada antrian ke A4 dan juga A5. Kita antrian ke A3 akan kita kunjungi ke A3-nya akan ada antrian ke A6. Kita tujuan ke A6-nya akan ada antrian ke A7 sampai A7-nya ditemukan. Oke. Jadi itu untuk penjelasan dari fungsi BFS ataupun dari DFS sendiri. DFS juga sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Oke, jadi terima kasih untuk tugasnya Bapak Mutasar. Di sini saya sudah cukup mengerti dari program DFS atau Deep First Search, Depth First Search ataupun yang BFS atau yang disebut dengan Breadth First Search. Oke. Terima kasih untuk Bapak Mutasar atas materi yang diberikan dan juga selamat malam untuk semua sahabat UT.
Semoga kalian semua bisa mengerjakan tugasnya juga dengan baik. Oke, sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Terima kasih.